Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini, sesuai janji saya minggu lalu, kita akan mempelajari materi mengenai proposal. Nah, minggu lalu saya telah memberikan tugas untuk kalian untuk mencari tahu sendiri pengertian proposal. Nah, tujuan saya memberikan tugas tersebut agar kalian lebih sedikit memahami mengenai apa itu proposal. Sehingga pada pelajaran hari ini, kalian lebih tahu sedikit mengenai proposal. Adik-adik, tujuan kita belajar proposal ini tentu memiliki banyak tujuan. Namun secara umum, tujuan kita mempelajari materi proposal adalah kita bisa mengetahui apa itu proposal, kegunaan dan juga manfaat proposal itu apa, serta bagaimana penulisan atau sistematika proposal yang baik dan benar. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Untuk itu, langsung saja saya akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Bagian pertama, di bagian materi, kita akan mempelajari tentang sebenarnya proposal kegiatan ini untuk apa dan proposal ini sebenarnya dibuat oleh siapa. Untuk itu, mari kita rombak satu persatu. Nah, adik-adik, proposal kegiatan digunakan untuk sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Nah, proposal ini ditunjukkan untuk mencari kerjasama atau persetujuan kontrak dari berbagai perusahaan maupun pihak-pihak instansi yang akan kalian datangi nanti. Nah, kemudian proposal ini dibuat oleh siapa? Proposal ini bisa dibuat oleh sekelompok organisasi, suatu badan usaha, dan juga lembaga pendidikan. Kemudian, setelah kalian mengetahui untuk apa proposal itu dan dibuat oleh siapa, kemudian kita akan mempelajari sistematika proposal kegiatan yang telah tertuang pada slide Salindia yang kalian simak berikut ini. Nah, banyak sistematika yang terdapat di proposal kegiatan. Kita akan rombak satu persatu mengenai sistematika dalam pembuatan proposal kegiatan. Sistematika dimulai dari yang pertama, yakni penulisan judul. Pada slide saya telah menuliskan satu contoh judul proposal, yakni proposal kegiatan HUT SMA Negeri 1 Singaraja tahun 2021. Nah, judul ini yang akan kita bahas. Kemudian akan kita carikan sebuah solusi apakah judul ini benar penulisannya atau salah. Sebelum itu adik-adik, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya menulis sebuah judul dalam proposal harus mengikuti ketentuan penulisan judul yang baik. Apa saja ketentuan penulisan judul itu? Nah, dalam slide kalian bisa membacanya. Yang pertama itu, judul boleh semuanya huruf kapital atau bervariasi baik huruf kapital atau huruf kecil. Yang kedua, jika semuanya huruf kapital, maka diratakan semua huruf kapital baik kata depan maupun konjungsinya. Dan begitu juga sebaliknya, jika kalian memakai judul dengan variasi huruf, baik huruf kapital maupun huruf kecil, maka semua ditulis dengan bervariasi juga. Dan yang ketiga, judul tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Memang sebuah kebiasaan setiap kali kita mengakhiri sebuah tulisan
kita terbiasa mengakhirinya dengan tanda baca titik. Namun dalam penulisan judul proposal, tanda baca titik tidak perlu ditulis di akhir penulisan judul. Dan ketentuan yang terakhir, jika judul dibuat lebih dari satu baris, maka pemenggalannya harus dalam kesatuan makna. Walaupun kalian membuat judul 2 baris, tapi alangkah lebih baiknya jika pemenggalannya masih dalam satu kesatuan makna. Apa sih yang dimaksud dengan satu kesatuan makna dalam pemenggalan sebuah judul? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Ini saya berikan satu contoh pemenggalan judul yang tidak tepat. Maksud tidak tepat adalah kalian memenggal ini tidak dalam satu kesatuan makna. Misalnya, seperti pada slide ini, proposal kegiatan HUT, kemudian kalian diam di sana, kalian penggal di sana. Ini merupakan pemenggalan yang tidak tepat. Sejatinya pemenggalan ini tidak memiliki makna yang tidak tepat. Kegiatan HUT. Ini kegiatan HUT apa? Tidak tepat dan tidak ada penjelasan yang jelas. Kemudian di bawahnya kalian tulis SMA Negeri 1 Singaraja. Ada apa di SMA Negeri 1 Singaraja? Itu jadinya penjelasan yang kalian tulis di judul, bukan sekadar penulisan judul proposal, namun maknanya menjadi berbeda seperti itu. Nah, dari contoh pemenggalan judul yang telah saya berikan ini, saya harap kalian bisa menuliskan judul proposal yang baik dan benar, dan tidak lupa pemenggalan judul harus tepat dan sesuai dengan makna di pemenggalan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi latar belakang. Nah, pada latar belakang menjelaskan bagaimana alasan-alasan diselenggarakannya kegiatan yang sudah dicantumkan pada proposal. Misalkan contohnya ini, HUT sekolah yang akan mengadakan lomba menulis artikel. Nah, pada rumusan masalah tersebut akan menyinggung mengenai masih banyak siswa yang menulis belum begitu tepat, seperti belum menggunakan ejaan yang baik dan benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tujuan. Nah, tujuan ini menjelaskan hal-hal yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Kita masih menggunakan contoh yang sama, yaitu ulang tahun sekolah dengan mengadakan lomba menulis artikel. Nah, pada tujuan ini akan menyinggung siswa dapat menulis artikel dengan menggunakan ejaan yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi sasaran kegiatan. Nah, pada sasaran kegiatan ini menjelaskan siapa yang akan menjadi sasaran kegiatan tersebut. Misalnya kegiatan yang dilakukan di sekolah, seperti kita masih menggunakan contoh yang sama, yaitu ulang tahun sekolah. Pasti yang menjadi sasarannya adalah kepala sekolah, guru, siswa, atau staf yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian terpenting dari sebuah proposal, yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan biasanya berisikan urutan secara rinci berbagai jenis kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan dalam sebuah jadwal kegiatan. Seperti contohnya, hari kegiatan tersebut dilaksanakan, tanggal kegiatan dan waktu kegiatan tersebut dilaksanakan, serta di mana tempat kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Setelah pelaksanaan kegiatan, kita akan memasuki materi tentang panitia pelaksanaan. Nah, sangat penting dicantumkan siapa-siapa saja
ikut menjadi panitia pelaksana pada sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, pada bagian ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti penanggung jawab, ketua panitia, wakil panitia, sekretaris, bendahara, dan sisi lainnya yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan yang sudah dicantumkan pada proposal. Nah, sekarang kita juga akan kembali memasuki bagian terpenting dari sebuah proposal, yaitu kita akan memasuki bagian anggaran. Nah, pada anggaran ini, panitia atau saat kita membuat sebuah proposal, saat kita berada di bagian anggaran, kita harus menguraikan secara rinci dan detail pemasukan maupun pengeluaran yang akan kita terima atau kita gunakan selama kegiatan tersebut dilaksanakan. Semuanya harus tersusun dengan rinci pada anggaran. Lalu kita akan memasuki bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini kita harus mampu mengemukakan harapan adanya partisipasi dari pihak-pihak yang dituju, yang berupa sumbangan, sponsor, bantuan, dan lain sebagainya untuk membantu kelancaran sebuah acara. Lalu, pada bagian lampiran, kita harus mampu atau panitia yang bertugas menulis proposal harus mampu mengurutkan lampiran apa saja yang perlu dilampirkan pada proposal yang dibuat. Misalnya seperti surat keputusan, susunan panitia, rincian biaya, jadwal kegiatan, serta daftar dari sponsor. Berikutnya kita akan masuk ke bagian kaidah kebahasaan dalam sebuah proposal. Nah, kaidah kebahasaan dalam sebuah proposal biasanya menggunakan istilah ilmiah, menggunakan kalimat argumentatif, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kalimat mengandung perincian, menggunakan kalimat mengandung pendefinisian, dan terakhir menggunakan kalimat yang lugas atau berdenotasi. Untuk yang terakhir, sebelum ke contoh maupun ke kuis, kita harus membahas hal yang penting lainnya, seperti isi dalam proposal. Nah, isi dari sebuah proposal secara umum berisikan usulan kegiatan, baik itu kegiatan formal maupun informal yang akan dilaksanakan. Nah, adapun isinya secara khusus dapat bermacam-macam, tergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan atau kegiatan yang akan dilaksanakan yang sudah diusulkan pada proposal. Adik-adik, berikut ini adalah beberapa contoh proposal yang sudah saya siapkan dan rekan saya siapkan. Silakan disimak ya adik-adik. Contoh pertama adalah proposal tentang kegiatan ulang tahun. Contoh kedua ada proposal studi banding. Contoh ketiga ada proposal tentang kegiatan tirtoyatra. Keempat ada proposal tamasya. Nah adik-adik, contoh di atas adalah contoh yang bisa kalian cari berdasarkan link yang sudah tertera di sana. Berikutnya ada kuis nih adik-adik, silakan simak dan jawab dengan tepat ya adik-adik. Nah adik-adik,
Kuis yang pertama adalah latar belakang, nama kegiatan, tema kegiatan, tempat kegiatan, dan titik-titik. Tentukan struktur proposal yang tepat untuk melengkapi bagian setelah target kegiatan dari sebuah struktur proposal. A. Penutup. B. Tujuan dan manfaat kegiatan. C. Susunan kepanitiaan. D. Saran promosi. Kuis kedua yaitu rencana anggaran dalam teks proposal ditulis setelah bagian titik-titik. A. Latar belakang. B. Kajian teori. C. Metode kegiatan. D. Panitia pelaksana. Kuis ketiga, simaklah ilustrasi berikut ini. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, SMA Koihiru Ummah akan mengadakan kegiatan lomba menulis esai dan cerpen antar sekolah. Untuk membiayai kegiatan tersebut, panitia harus menyusun proposal yang akan disampaikan kepada calon donatur untuk menghimpun dana. Kalimat yang menunjukkan tujuan proposal yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah titik-titik. A. Dengan lomba menulis esai dan cerpen, sikap peduli terhadap pendidikan bangsa sebaiknya ditingkatkan. B. Lomba menulis esai dan cerpen menanamkan sikap mencintai kegiatan menulis, terutama menulis karya sastra. C. Lomba menulis esai dan cerpen merupakan alternatif cara untuk membuat siswa belajar menulis karya sastra. D. Lomba menulis esai dan cerpen dimaksudkan meningkatkan dan mengembangkan kreativitas siswa untuk menulis karya tulis. Nah, berikut ini adalah kuis keempat. Cermatilah penggalan proposal berikut ini. Memiliki keterampilan menulis itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Banyak ahli terampil menuangkan gagasan saat berbicara, namun sering mereka kurang terampil menyajikan secara utuh melalui tulisan. Oleh sebab itu, perlu kiranya diadakan lomba menulis karya sastra SMA sejabar sebagai wadah bagi siswa berlatih menulis. Penggalan proposal kegiatan di atas merupakan unsur proposal bagian A. Pendahuluan, B. Sasaran, C. Penutup, D. Jadwal. Adapun tips dalam menulis proposal kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan bermanfaat, yang kedua ada pengaturan dana profesional, yang ketiga ada tepat sasaran, yang keempat ada tempat waktu, dan yang kelima ada singkat padat menarik. Nah, seperti yang kita ketahui, kelima komponen ini sangatlah penting. Mengapa demikian? Ketika kita menulis suatu proposal atau sebuah proposal yang kita buat hendaklah bermanfaat bagi seluruh aspek. Yang kedua, ada pengaturan dana profesional. Nah, pengaturan dana profesional haruslah dipikirkan dengan teliti agar tidak adanya ketidakstabilan antara dana dan kegiatan. Yang ketiga, ada tepat sasaran. Nah, kita membuat sebuah proposal hendaklah tepat sasaran. Nah, selain itu, ada juga tips tepat waktu, singkat, padat, dan menarik. Nah, hal ini juga sangatlah penting di dalam suatu proposal. Nah, adik-adik, untuk melatih pemahaman kalian, silakan kalian buat proposal dengan tema tempat wisata yang sudah dibuka di Bali. Misalnya saja seperti contoh dalam Salindia yang sudah saya cantumkan. Buatlah proposal sesuai dengan sistematika yang telah kami jelaskan ya. Selamat bekerja adik-adik. Sampai jumpa.